Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Shun Faxiang, Sutra Teratai episode 1492. Suka pada keheningan dan giat membina diri, bersama-sama menapaki jalan agung. Bodhi artinya jalan pencerahan, Satwa artinya batin, Maha artinya agung. Dikarenakan semua orang ini mencari jalan agung yang luas, demi membantu para makhluk menuju kematangan, mewujudkan pencerahan sempurna, memahami dan memasuki batin pencerahan agung. Bodhisattva, bersungguh hatilah. Bodhisattva sering sekali berkata tentang bodhisattva. Mengapa bodhisattva disebut sebagai bodhisattva? Bodhisattva berasal dari kata bodhi dan sattva. Singkatnya kita menyebutnya bodhisattva. Bodhi artinya ialah jalan pencerahan, sedangkan sattva artinya ialah sebagai batin. Maha artinya adalah agung, yang jadi artinya orang yang memiliki batin pencerahan agung disebut dengan bodhisattva. Sedangkan bodhi juga diartikan sebagai pencerahan. Umumnya kita mengartikannya sebagai pencerahan, yaitu yang tersadarkan. Orang yang menapaki jalan pencerahan agung ini, oleh karena itu terutama Maha artinya adalah agung, yaitu pencerahan agung. Orang yang menapaki jalan pencerahan agung ini, orang yang membangkitkan tekad ini, secara sederhana dikatakan para makhluk tercerahkan dengan batin pencerahan agung yang disebut bodhisattva. Maha Bodhisattva, semua orang ini mencari jalan agung yang luas, sangat giat dan bersemangat, yang bersatu hati dan tekad menuju jalan luas, mendalam dan agung. Dalam waktu yang lama, selama kalpa yang tak terhitung, mereka berjalan di atas jalan ini. Selalu berjalan di atas jalan ini, yakni jalan pencerahan agung ini. Selalu giat dan bersemangat, adapun jalan ini akan dibentangkan semakin rata dan besar. Ini dinamakan batin pencerahan agung. Tidak hanya berjalan dengan relaks, sambil berjalan sambil membentangkan jalan. Membuka dan membentangkan jalan agung yang luas adalah hal yang berlangsung selamanya. Tidak berhenti melakukannya dalam kehidupan manusia, dari kehidupan ke kehidupan. Pulang lalu pergi. Semuanya adalah membuka jalan yang besar. Selalu membuka, selalu maju ke depan, selalu membentangkan jalan, sehingga orang yang di belakangnya dapat melihat jalan ini dan dengan mantap menjejakkan kakinya. Berjalan di atas jalan ini adalah orang yang membangkitkan batin pencerahan agung, adalah kesediaan mereka, semua orang ini mencari jalan agung yang luas. Hanya ada satu tujuan keinginan, yaitu mendukung keberhasilan para makhluk, supaya semua makhluk hidup di depan dapat berjalan dengan baik. Demi semua makhluk hidup yang datang setelah kita dengan terang dan jelas melihat jalan ini, yaitu adalah tekad bodhisattva, memohon jalan kebenaran yang terbentang luas, jadi mewujudkan pencerahan sempurna. Jalan senantiasa dibuka, senantiasa dibentangkan pemandangan di jalan ini dan arahnya menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Dalam waktu yang lama, lebih akrab dengan lingkungan di tempat itu, pemandangan di batin kita menjadi lebih berlimpah. Ini adalah sedang memohon dharma. Memohon dharma bukan hanya sekedar memohon, tapi terus membentangkan ke atas, mencari jalan kebudayaan dan ke bawah untuk membimbing para makhluk. Terus-menerus di atas mencari dharma, aspek batin senantiasa menghayati pemandangan batin kita. Dalam keramaian senantiasa tidak pernah berhenti, berusaha maju ke depan. Dengan demikian, maka secara alami dia akan mampu memahami dan menghayati, baik secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu, memahami dan menghayati jalan agung, jalan ini adalah kita sendiri yang membukanya. Bagaimana mungkin kita tidak mengenalnya? Kita sangat akrab.
Kita memahami dan menghayati dengan jelas jalan agung dan dapat berjalan ke arah yang benar tanpa menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan memahami dan menghayati. Sama halnya bagi kita ketika kita berada di tengah-tengah Buddha Dharma. Kita menerima sebuah ungkapan dan dengan sungguh-sungguh mempraktikkannya. Dengan adanya kata atau ungkapan ini, kita sungguh-sungguh berusaha untuk memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita sudah memahami prinsip ini dengan kebijaksanaan, dengan kegiatan tak terbatas. Kita memahami dengan jelas situasi yang kita hadapi. Kita tahu secara fisik kita berada di lingkungan ini. Jadi, dengan cara apa kita dapat bersumbangsi untuk mereka? Dengan menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kami memahami dengan jelas kondisi apa yang kami hadapi. Dengan kebijaksanaan, dengan pengamatan menakjubkan, kita dapat memahami tentang sifat alami dari lingkungan sekitar kita, bagaimana tubuh kita bersentuhan dengannya, dan bagaimana kita bertindak di dalamnya. Kita paham apa yang harus kita katakan, apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya kita katakan mengenai konflik antar pribadi di masa perubahan yang besar ini. Kita harus dengan jelas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana kita mengungkapkan benar dan salah dan menganalisanya dengan jelas. Dengan pengamatan menakjubkan dan bersungguh hati menghayati, kita harus sangat berhati-hati di dalam tubuh dan pikiran, tidak terpisahkan setiap hari saat tubuh kita bersentuhan dengan kondisi luar. Kapanpun saat kita membuka mulut kita untuk berbicara, kita harus menggabungkan prinsip-prinsip dengan orang, hal, dan benda. Kita tidak boleh menyimpang dari pola pikir. Dari kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, bagaimana cara kita mengembangkan pola pikir ini? Kita harus melakukannya tanpa diskriminasi atau keterikatan dan sepenuhnya mengembangkan potensi kita untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Saat kita melayani orang lain dengan kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, bukankah kita telah memahami dan menghayati jalan agung? Jika kita berada di dunia ini seperti ini, dengan jernih dan tanpa kebingungan, pikiran kita akan tetap tidak tercemar oleh dunia. Kita tidak akan membangkitkan pikiran dari ketamakan, pikiran akan kemarahan, atau pikiran akan ketidaktahuan. Cermin ini atau pikiran kita tidak akan tercemar oleh lingkungan kita. Tidak peduli kondisi luar sangatlah buruk, cermin ini sedang mencerminkan dengan jelas kondisi dunia yang sangat buruk, tetapi kesadaran adalah mengetahuinya. Setelah kondisi hilang dari cermin, cermin ini sudah tidak mencerminkan kondisi dunia yang buruk. Sudah tidak ada, kembali ke kondisi semula yang tenang dan murni. Tidak peduli apapun keadaan duniawi yang ada, tidak peduli sikap seperti apa yang mereka tunjukkan kepada kita, materi apa yang mereka gunakan untuk memikat kita, ketenaran dan kekuasaan di hadapan kita, kondisi batin kita tetap merasa leluasa. Bagaimanapun godaannya, tetap tidak mampu masuk ke dalam cermin batin ini. Hanya mencermin dengan jelas tetapi tidak ternodai. Dengan sangat jelas dan sepenuhnya memahami, mengetahui dengan jelas dalam konflik yang besar. Mengerti cara menggunakan kebijaksanaan kita. Menggunakannya untuk membedakan prinsip dengan jelas. Yang benar merupakan kebenaran, yang salah merupakan kejahatan, merupakan jalan yang salah. Kita dapat mengerti dengan jelas. Demikian membedakannya apa yang seharusnya dilakukan, maka ikhlaskanlah dalam melakukannya. Tanpa takut akan kesulitan, inilah jalan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu, kita harus membuka jalan yang seperti ini, bukan hanya untuk kita yang lalui sendiri. Kita harus bersedia memimpin semua orang untuk menapaki jalan ini. Oleh karena itu, kita harus meratakan dahulu jalan tersebut. Kesalahan mengacu pada tidak rata dan berbahaya. Kita harus menyingkirkannya dan berjalan di depan. Untuk menyingkirkan situasi yang berbahaya itu, kita harus memahami dengan jelas bagaimana caranya memimpin orang lain agar dapat berjalan di jalan yang rata dan mulus ini seperti di Afrika. Relawan suci juga seperti itu. Mereka benar-benar mempraktikkan di atas jalan bodhisatwa yang agung ini.
Meskipun mereka masih makhluk awam, namun di dalam batin mereka tekadnya telah dibangkitkan. Ceci di Afrika sudah ada lebih dari 20 tahun, satu persatu di setiap negara yang menderita dan bahkan di tempat yang jauh. Relawan Ceci di Amerika Selatan dimulai dari pengusaha Taiwan yang memiliki hubungan dengan Ceci. Mereka membawa benih ini dari Taiwan. Setelah membawa benih ini ke tempat itu, para pengusaha Taiwan ini semua orang berbagi bersama akan filosofi dan semangat ini, serta saling mendorong dan menginspirasi satu sama lain. Kita harus memiliki konsep pemikiran seperti ini. Apa yang Master katakan, ketika berdiri di atas tanah orang lain dan berada di bawah langit orang lain, apa yang diperoleh di daerah setempat maka harus digunakan juga di daerah itu untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sana. Setelah mendengarkannya dan masuk ke dalam hati, setiap orang menjadi memiliki batin yang sama. Semua orang bersatu hati, demikian tekad semua orang berkumpul di jalan yang sama. Di saat kerusuhan terbesar mereka, penduduk Afrika memaksa keluar orang kulit putih, yakni orang-orang Eropa. Di antara mereka mulai muncul kekacauan. Setelah lama dikendali, pikiran orang berubah, sehingga mereka mulai membuat kerusuhan. Ada suatu waktu lebih dari 20 tahun sebelumnya, dikala itu sungguh-sungguh tidak stabil dan aman. Bahkan terjadi kerusuhan besar, sama juga dengan aksi pembakaran, penculikan orang, dan lainnya. Kondisi masyarakat sangat kacau. Di saat itu ada juga pengusaha Taiwan yang berpikir lebih baik kembali. Di antaranya ada Mr. Huang, pagi-pagi sudah menelepon dan berkata, "Master, saya ingin meninggalkan Afrika Selatan dan kembali ke Inggris." Lalu saya bertanya, "Mengapa?" Dia memberitahukan sebab dan alasannya. Dalam telepon tersebut, waktu dini hari di Taiwan, saya mengatakan, "Kita berdiri di atas tanah orang, di bawah langit orang. Kita seharusnya bersyukur. Kita seharusnya memberikan kembali, karena usaha kita berada di sini, apa yang kita dapatkan sebelumnya juga tidaklah sedikit. Saat ini kita harus memberikan kembali kepada penduduk lokal yang menderita." Sejak saat itu, mereka semua membangkitkan tekad untuk peduli terhadap penduduk setempat. Bahkan pada saat terjadi kerusuhan besar, relawan kami masih melayani orang lain, memberi pembekalan materi untuk menghibur hati mereka. Di tengah penderitaannya, orang-orang ini tertolong. Mereka juga mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang bukan orang kulit putih, mereka adalah orang Asia, etnis Tionghoa. Mereka telah membuat perbedaan dan mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang baik yang membantu mereka. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengenakan seragam relawan berwarna biru dan putih. Orang-orang ini membantu orang lain, jadi mereka perlahan-lahan sadar. Dari jalan yang sangat kasar, mereka membuat jalan yang rata. Mereka sudah membuka dan membentangkan jalan ini, supaya semua orang bisa melewatinya dengan baik. Setelah melewati periode itu, asalkan ada logo Ceci di pintu ataupun di mobil, tidak ada yang akan merusak rumah atau mobil itu. Mereka telah mempromosikan merek cinta sejati. Bahkan ada suatu masa seorang pengusaha Taiwan pergi ke Afrika Selatan untuk berbisnis. Dia mengendarai mobil Benz. Suatu kali ketika dia sedang mengemudi dan mengisi bahan bakar di tengah jalan, dia melihat sekelompok anak muda di tempat itu. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka menatapnya dan menunjuk ke arah sini. Dia juga melihat petugas SPBU setelah mengisi tangki bensin dengan segera menghampiri rombongan orang tersebut. Setelah dia selesai mengisi tangki, dia menyalakan mobil dan pergi dengan selamat. Mobil melaju ratusan kilometer lalu kembali lagi. Dia mengisi bahan bakar di SPBU yang sama. Petugas SPBU ini masih orang yang sama. Ketika melihat mobil ini, dia mengatakan kepadanya, "Kamu berada dalam bahaya pagi ini. Ada masalah apa?" Petugas memberitahukannya, "Ada sekelompok anak muda di pagi hari. Mereka berkata bahwa kamu mengendarai mobil yang begitu bagus. Kamu pasti sangat kaya. Mereka ingin merampok dan menculikmu. Saya segera pergi untuk memberitahu mereka bahwa kamu mengenakan setelan ini dan kamu adalah orang baik." Tapi pemilik mobil kebingungan dan berkata,
"Apa kaitannya dengan setelan pakaian yang saya kenakan ini?" Dia berkata, "Pakaian yang kamu kenakan ini baju biru yang berkerah putih dan celana putih, bukankah kamu insan suci?" Dia kaget dan berpikir dalam hati, "Saya bukan insan suci, tapi saya kenal suci." Maka sejak saat itu dia merasa bersyukur kepada suci dari dalam lubuk hatinya. Pulang dari Taiwan, dia berkata kepada temannya, "Seragam suci sangat bermanfaat. Saya tidak memakai seragam tersebut. Saya hanya memakai celana putih yang berwarna lebih terang. Hanya memakai baju atasan dengan kerah putih. Mereka menganggap saya sebagai salah satu dari mereka." Relawan seragam biru putih menyelamatkan hidup saya. Sekembalinya ke Taiwan, berkata kepada temannya adalah seorang komite suci. Dia datang dan beritahu kepada saya. Saya berkata, "Kamu harus memanggilnya untuk bergabung dengan kita, sehingga bisa dengan resmi memakai seragam biru putih ini." Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hendak memberitahu kepada semua orang bahwa jalan bodhisattva harus dimulai dari kesulitan. Kita bersungguh hati membuka, bersungguh hati membentangkan hingga benar-benar ada satu jalan, sehingga orang lain dapat melihat, orang lain dapat menapaki jalan tersebut. Orang yang membentangkan jalan adalah mereka sendiri yang telah menjalaninya hingga sekarang. Suci telah mengakar di Afrika Selatan. Di manakah pengusaha Tionghoa Taiwan kita sekarang ini? Perlahan-lahan bertambah tua dan ada beberapa yang kembali ke Taiwan. Kegiatan kita sekarang ini bergantung pada relawan lokal, sehingga kita dapat melihat bahwa banyak relawan lokal di sana sekarang. Sekarang pada setiap tahunnya kita mengirimkan beras putih ke Afrika Selatan. Mereka mulai mendistribusikannya pada bulan Juni dan Juli dengan ketulusan hati mereka dan hati tanpa keegoisan diri. Mereka memiliki dharma di dalam hati mereka. Cara insan suci melakukannya adalah cara mereka melakukannya. Setiap tahunnya membagikan beras. Mereka memilih desa-desa yang miskin dan yang termiskin di antara yang miskin. Masyarakat yang paling miskin. Seperti saat ini pada tahun 2017, mereka baru saja mulai mendistribusikannya. Tetapi dalam 2 bulan pertama kita harus melakukan eksplorasi dan terjun ke desa-desa termiskin. Di tempat itu seluruh desa penuh dengan orang miskin. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kemana puluhan ribu orang harus dipilih? Mereka menggunakan kebijaksanaan dan juga ketulusan mereka untuk berinteraksi dengan semua orang terlebih dahulu, menceritakan kisah suci, dan membicarakan tentang hukum karma, dan juga membicarakan tentang hukum tabur tuai sebab akibat. Mereka telah menghayati Buddha Dharma di dalam hati. Dari Dharma yang Master ajarkan, mereka menggunakan dalam cara mereka berbicara dan cara mereka bercerita. Mereka mengambil cerita dari Buddha Dharma dan menghubungkannya ke cerita lokal mereka, yakni mereka menuntun dengan sistematis dan sabar. Pertama, mereka mensucikan hati semua orang. Lalu menghimbau semua orang untuk menjadi relawan karena mereka yang membantu orang lain mempunyai sebab kekayaan terbesar. Dan melayani orang lain adalah imbalan yang paling menyenangkan. Maka kita harus menjadi tanpa pamrih. Kita harus membuat daftar nama mereka yang paling menderita, keluarga mereka yang paling membutuhkan bantuan. Mari kita pergi ke sana untuk survei dan melihat, agar kita bisa membantu mereka yang lebih menderita daripada kita. Ini adalah semangat dari sukarelawan lokal. 2 bulan sebelum penyaluran bantuan, mereka dibagi menjadi beberapa grup. Untuk mencari orang-orang yang paling miskin, mereka menggunakan waktu ini untuk memberi semangat kepada orang-orang di sana. Pertama-tama membentuk semangat sukarelawan, mereka rela. Sehingga pada tempat tersebut telah tersalurkan 2 hingga 3.000 rumah tangga, yaitu harus terlebih dahulu menolong orang di tempat tersebut, menegakkan semangat dari relawan, kemudian bergerak lagi pada waktu itu. Ketika mereka menyalurkan bantuan pada 29 Juli, pemandangan ini sangat mengharukan.
Orang yang bersumbangsi ini mereka membawa beras ke sana. Sebelum mereka membagikannya, mereka sudah melakukan gladi resik. Setelah mereka melakukan survei ke setiap keluarga, mereka membagikan voucher beras kepada mereka. Menjelaskan secara jelas kepada mereka, beras datang satu truk demi truk. Relawan satu persatu berkumpul, memindahkan beras tersebut dari atas truk ke bawah, menyusunnya secara rapi. Ketika muatan truk sudah kosong, mereka menggunakan bak dari truk tersebut sebagai panggung. Relawan memanjat ke atas truk. Pada tempat itu membawakan acara, sharing, dan ceramah. Kelompok relawan tersebut, mereka sendiri pun merupakan orang yang susah. Mereka keluar tampil dan berbicara bagaimana mereka masuk dan bekerja bersama relawan lain, melayani orang yang lebih susah daripada mereka. Mereka dapat merasakan orang tersebut adalah diri sendiri. Mereka melihat penderitaan dan mengetahui berkah yang mereka dapatkan. Karena mereka sendiri juga menderita, ternyata yang saya lihat lebih susah daripada mereka. Dia membangkitkan tekad. Dia rela untuk menjadi relawan. Pada saat ini, para relawan bersumbangsi dan terus bersumbangsi. Perasaan mereka bersukacita, sangat berbahagia. Setiap orang berdiri di bagian depan kereta api untuk berbagi pengalaman mereka, sehingga sangat berhasil menggunakan metode ini. Sungguh sangat bijaksana. Metode ini telah membawa banyak relawan baru. Akhir bulan 7 hingga awal bulan 8, tibalah musim dingin di Afrika. Mereka tidak pernah berhenti berbagi, membagikan ratusan metrik ton beras. Ini sungguh sangat terpuji. Inilah yang dikatakan bertekad teguh. Mereka terlebih dahulu menyadari di tengah penderitaan, mereka menyadari kebenaran penderitaan. Telah menyadari prinsip bahwa penderitaan berasal dari hukum sebab akibat. Prinsip dari penyebab penderitaan, mereka sudah memahaminya dan mereka sangat rela. Tidak lagi memunculkan ketamakan dalam diri mereka. Sehingga mereka sudah melenyapkan semuanya. Melenyapkan keinginan untuk memiliki dan harus membangkitkan tekad. Mereka melenyapkan semuanya. Saya tidak mau memilikinya. Saya ingin bersumbangsi, mengumpulkan kekuatan orang banyak. Saya juga bisa menjadi orang yang membantu orang lain. Ini cara mereka mengikis rasa ingin memiliki mereka dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Mereka menapaki jalan ini dengan sukacita. Jadi batin mereka menjadi kaya. Inilah yang bisa kita lihat di Afrika. Ada banyak peristiwa seperti ini. Sekelompok relawan ini sudah bersinar terang di Afrika. Mereka sudah membentuk batin pencerahan agung. Selama waktu yang lama, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka sudah membuka jalan agung ini. Mereka bisa menggunakan semangat dan konsep ini menyebar ke negara ketujuh. Saat saya membicarakan ini, menghangatkan hati saya, membuat saya merasa gembira. Tidak ada yang mereka kejar, selain giat bersemangat di jalan agung dan juga membantu para makhluk menuju kematangan. Mereka yang tidak ada beras untuk makan dan dalam kelaparan sekarang memiliki kesempatan untuk mencium harumnya beras. Mereka bisa menikmati harumnya beras selama musim dingin ini. Sumbangsi ini adalah jalan di dunia. Dalam bersumbangsi bagi orang lain, mereka telah mewujudkan pencerahan sempurna. Bagaimana menapaki jalan yang benar meskipun mereka masih merupakan orang awam. Tetapi mereka sudah memasuki jalan dan menapakinya dengan benih yang ditanam ini. Mereka terus berjalan dari kehidupan ke kehidupan, jadi mereka telah memahami dan memasuki batin pencerahan agung. Mereka tahu bahwa jalan ini bisa ditapaki. Kalau kita menggunakan bahasa duniawi, jalan ini adalah sesuatu yang bisa ditapaki semua orang, yang bisa dibentangi semua orang, yang bisa dibuka semua orang. Kita mesti mengacu pada arah yang tepat, menyucikan hati mereka, apa sulitnya? Jadi kita mesti bersungguh hati. Para makhluk tercerahkan dengan batin pencerahan agung. Giat bersemangat di jalan agung, semua orang ini mencari jalan agung yang luas demi membantu para makhluk menuju kematangan. Dengan tekad untuk mencari pencerahan agung di jalan agung, bersama-sama menapaki jalan agung. Semua orang ini mencari jalan agung. Mereka memiliki hati tanpa pamrih
diri yang besar tanpa ego. Mereka bersedia untuk melayani orang lain, menjadi sangat matang. Mereka memiliki batin pencerahan agung untuk dengan sepenuh memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Mereka memiliki kehendak yang sama dan melayani orang lain dalam kesatuan. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan bahwa mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia, senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam dan bebas dari rintangan. Mereka juga senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha, satu hati dan giat bersemangat mencari kebijaksanaan tiada banding. Inilah Sutra Teratai bab 15 kemunculan dari bumi. Buddha Shakyamuni mengenalkan orang-orang ini dari mana mereka berasal. Mereka muncul dari bumi di mana mereka tinggal. Sebenarnya semua tempat yang mereka tinggal. Mereka juga berdiam tanpa bersandar pada dewa atau manusia, senantiasa suka pada kebijaksanaan mendalam. Orang-orang ini mencari kebijaksanaan yang mendalam. Kebijaksanaan telah masuk ke hati mereka. Dalam hal duniawi, mereka tidak lagi dirintangi oleh konflik pribadi. Tidak ada sama sekali. Jadi, mereka juga senantiasa suka pada dharma dari semua Buddha. Meskipun mereka telah menyadari dan memahami dharma, menghindari perselisihan dan memasuki kerumunan orang-orang tanpa hambatan, mereka masih tetap ke atas mencari jalan kebudayaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Mereka tidak bias terhadap kekosongan dan eksistensi. Mereka berjalan di jalan tengah. Mereka satu hati dan giat bersemangat, terus mencari kebijaksanaan tiada banding. Ini semua adalah bodhisattva agung. Berikutnya, sutra menyatakan bahwa pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, Ajita, engkau hendaknya tahu bahwa seluruh bodhisattva agung ini semenjak kalpa tak terhitung dulu telah melatih kebijaksanaan Buddha. Semuanya adalah yang kubimbing dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung. Naskah sutra ini bahkan lebih jelas lagi. Buddha Shakyamuni telah berkata kepada Bodhisattva Maitreya, Anda harus tahu bahwa kumpulan bodhisattva yang muncul dari bumi, semua orang ini telah berlatih sejak lama, sepanjang kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mengembangkan dan mempelajari kebijaksanaan Buddha. Mereka semua adalah orang-orang yang telah saya ubah. Mereka membentuk aspirasi sampai sekarang. Sudah seperti ini selama ini terus-menerus mempelajari kebijaksanaan Sang Buddha. Semenjak kalpa tak terhitung dulu telah melatih kebijaksanaan Buddha. Semuanya adalah yang kubimbing dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung. Melatih dan mempelajari kebijaksanaan Buddha, semuanya adalah orang-orang yang diajari dan dibimbing oleh tubuhku. Kemungkinan mereka untuk memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung yang tiada tara. Lihatlah, ada begitu banyak bodhisattva agung dalam jangka waktu yang lama, masih belum menguasai kebijaksanaan Sang Buddha. Mereka masih terus mencarinya. Semuanya adalah orang-orang diajari dan dibimbing oleh tubuhku. Mereka semua adalah diriku. Saya secara pribadi telah mengajar semua orang ini hingga saat ini menjadi memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung yang tiada tara. Dari kehidupan ke kehidupan seperti itu mengilhami hati mereka. Mereka seperti ini di masa kehidupan, berjalan di jalan yang sama. Jika mereka tidak selesai membuka jalan pada hari ini, mereka akan membukanya besok. Jika mereka tidak selesai membuka jalan pada masa kehidupan ini, mereka akan melanjutkannya di masa kehidupan berikutnya. Selama masa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, hari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti itu, membuka jalan seperti ini. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan bahwa orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Mereka senantiasa menjalankan praktik duta, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak dan tidak suka banyak bicara. Demikianlah orang-orang ini, mereka menjalankan praktik duta. Mereka dengan rela menjalankan praktik keras. Dunia saha adalah dunia yang harus menahan penderitaan. Dunia dipenuhi dengan derita, dan derita. Jika tidak sanggup menahankan, maka akan minta untuk dibebaskan. Tapi mereka tetap menahankan penderitaan ini, seperti di dalam Dharma Buddha. Dalam menjalankan praktik Dharma Buddha, di antara ada
Di antaranya ada murid Buddha yang sepenuhnya menjalankan praktik keras seperti yang Arya Kasyapa, praktik yang dijalankan ekstrim keras, yaitu praktik duta. Ini adalah praktik ekstrim keras, maka demikianlah Sang Buddha berkata, memuji orang-orang ini di dunia saat ini, yang adalah dunia yang harus menahankan penderitaan, malah dalam melatih diri bersedia masuk ke tempat yang paling miskin. Yang paling miskin dan hidup bersama mereka dengan orang yang paling miskin, dengan kehidupan yang sama, memakan makanan basi yang orang lain tidak mau, yang dibuang orang. Mereka tidak berpindah patah ke setiap rumah, mereka hanya berpindah patah ke tempat yang paling miskin, memakan makanan yang paling buruk. Mereka bersedia. Inilah praktik yang dijalankan mereka, sehingga Sang Buddha memuji di dunia yang harus menahankan penderitaan ini masih juga menjalankan praktik demikian. Orang yang biasa tidak akan sanggup menahankan. Mereka bersedia melakukan hal ini, menjalankan kehidupan demikian, menjalankan praktik demikian. Demikianlah Sang Buddha memuji mereka. Orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Syair ini menjelaskan kalau mereka suka pada keheningan dan giat membina diri. Orang-orang ini semuanya adalah putra dharmaku yang berdiam di alam hampa, berbeda dengan para bodhisattva lainnya. Syair ini adalah untuk memuji mereka suka akan tempat-tempat yang jernih dan hening. Mereka menjadikan diri mereka sebagai teladan, menggunakan ajaran ini sebagai pelatihan diri supaya orang lain dapat melihat mereka sanggup untuk menahan kesabaran di dunia saha. Mereka tidak pergi ke berbagai tempat untuk mengajar dharma. Bila diri sendiri tidak melakukan tindakan nyata, hanya berbicara saja dengan tidak melakukan. Bila orang-orang tidak dapat mempraktikkan sendiri, hanya bisa berceramah dan memerintah orang lain untuk melakukannya, namun dirinya tidak mau bersumbangsi. Orang yang demikian sangat banyak. Buddha memuji orang yang melakukan tindakan nyata. Bila bukan hal penting, mereka tidak akan membicarakannya. Tetapi di tengah orang banyak, mereka melakukan tindakan nyata. Demikianlah mereka melatih diri dan menjadi seorang teladan dari antara para praktisi. Sebagai sosok teladan seperti ini, mereka akan melatih diri. Maka mereka harus menutup pintu hati mereka, mengunci diri dari keinginan, keserakahan, ketidaktahuan, dan kebencian. Mereka mesti mengunci hati dari pintu-pintu ini, sehingga ini merupakan praktik pertapaan. Mereka dapat bertahan dan mengatasinya adalah karena mereka sudah tidak punya keraguan, kebencian, ataupun keserakahan. Sang Buddha memuji orangnya seperti ini. Jadi, suka pada keinginan dan giat memendam diri. Orang-orang ini semuanya adalah putra dharmaku. Mereka adalah putra dharma dari Buddha yang memahami isi hati Buddha. Jadi Kasyapa Buddha memegang bunga dan Maha Kasyapa tersenyum. Sang Buddha memegang bunga dan Kasyapa telah memahaminya. Maka dia adalah putra dharma. Buddha mewariskan dharma. Orang-orang ini berdiam dalam angkasa. Orang-orang ini berdiam di alam hampa. Alam hampa bukan mau terlahir di alam surgawi. Mereka terdiam di jalan tengah. Tidak melekat pada kekosongan atau kebenaran. Mereka berdiam. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Orang-orang ini tidak sama dengan bodhisattva pada umumnya, sehingga mereka senantiasa menjalankan praktik duta. Duta adalah bahasa Sanskerta, artinya mengguncang tubuh untuk melepaskan kotoran. Orang yang membangkitkan tekad untuk giat membina diri dinamakan mempraktikkan duta. Artinya melatih kekosongan dan keheningan, mengguncang tubuh untuk melepaskan segala debu kotoran dan kerisauan batin. Duta adalah bahasa Sanskerta, artinya mengguncang tubuh untuk melepaskan kotoran. Artinya, sepenuhnya melepaskan semua kotoran batin. Sama seperti ketika kita melihat ayam, bebek, kucing, anjing. Jika tubuh mereka basah, mereka akan menggoyangkan seluruh tubuhnya, membuang semua air, dan tubuh baru bisa kering. Sama dengan ini, kita melepaskan kotoran, polusi dari badan dan batin kita, lalu kita tidak akan memilikinya lagi. Sebenarnya, pakaian yang mereka pakai kebanyakan adalah pakaian dari kain rombengan yang sangat kotor, tetapi batin mereka tidak kotor. Bahkan ketika hal-hal yang sudah terkontaminasi datang mendekat pada mereka, akan dihilangkan sepenuhnya. Tidak ada kotoran lagi, tidak ada kerisauan, ketidaktahuan, kebingungan di dalam batinnya. Ini adalah duta yang bisa mengatasi semua nafsu keinginan.
Semua telah diatasi. Orang yang membangkitkan tekad untuk giat membina diri dinamakan mempraktikkan duta. Dengan kata lain, melatih kekosongan dan keheningan. Pelatihan diri yang biasa mereka lakukan semuanya adalah kosong, tetapi mereka sangat sungguh-sungguh dalam melatih diri, demi kembali pada sifat hakiki kebudayaan, keberadaan, atau eksistensi, sampai mencapai tingkat kebudayaan. Dalam kekosongan terhadap keberadaan menakjubkan, mereka adalah teladan di antara orang-orang. Semua kotoran batin, kerisauan benar-benar hilang. Batin mereka hening dan jernih, berada dalam kosong dan hening. Dalam kehidupan manusia, mereka sangat giat atau tekun membina diri. Jadi, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak, dan tidak suka banyak bicara. Lakukan saja, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak, dan tidak suka banyak bicara. Mereka bertekad dan suka berdiam di tempat kosong dan sepi, menjauhi urusan duniawi dan sedikit bicara. Mereka bertekad dan suka berdiam. Dia bertekad ini berarti mereka menyukai dan sangat bersedia untuk berdiam atau tinggal di tempat yang hening ataupun tempat yang sepi. Dia tidak suka berada di tempat yang hiruk-pikuk. Tidak suka, tetapi mereka juga sama, masuk ke tengah orang banyak. Saat kalian mendengar ini, jangan salah paham. Batin mereka sunyi, sangat hening dan tenang. Tidak peduli seberapa hiruk-pikuk, tidak akan mempengaruhi kondisi batin mereka. Lihatlah Buddha. Sang Buddha membeberkan dharma atau berbicara di tempat itu dipenuhi oleh beribu-ribu orang. Murid-murid utamanya juga tidak pergi meninggalkan tempat pelatihan. Di setiap sutra yang sudah kita baca, semua murid-murid utama itu ada di tengah orang banyak. Oleh karena itu dapat dikatakan batin mereka sudah berada di tempat yang tenang dan jernih. Oleh karena itu, menjauhi urusan duniawi para makhluk hal yang kacau ini, mereka sudah melepaskannya, sudah dikikis dan dihapus. Kegelapan dan noda batin ini, segala konflik antar manusia mereka sudah melepaskan keakuan dan segala macam konflik antar manusia. Tidak perlu berdebat dengan orang lain, apakah hal ini benar atau tidak, apakah perlu berdiskusi, apakah perlu menjelaskan, lebih baik tidak mengatakan apapun. Sehingga keadaan atau kondisi yang tidak berdiskusi atau berdebat dengan siapapun terhadap orang yang tidak benar-benar mendengarkan dharma. Mereka tidak akan mengatakan apapun dan mereka akan diam. Tetapi mereka mempraktikkan dalam tindakan nyata. Apa yang ingin mereka sampaikan atau katakan akan mereka sesuaikan dengan kapasitas orang tersebut. Mereka menggunakan pengalaman mereka untuk menjelaskan sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka adalah bodhisattva yang demikian. Jadi, mengenai tempat tinggal mereka ketika para bodhisattva agung datang, mereka tidak datang dari atas di mana semua orang sering melihatnya. Bodhisattva Maitreya berkata, para bodhisattva ini saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka jarang menampakkan diri. Mereka diam-diam terjun ke tengah orang banyak. Mereka mempraktikkan jalan tengah. Ini adalah sekelompok bodhisattva ini. Batin mereka telah lama menjaga tekad mereka menuju jalan ini. Mereka adalah bodhisattva dengan tekad yang agung. Mereka selamanya menjaga tekad mereka. Betul, kita juga seharusnya memiliki tekad agung ini. Kita juga seharusnya mempelajari segala kebijaksanaan Buddha. Kita tidak pernah habis mempelajarinya. Karena tidak habis mempelajarinya, maka kita harus menggenggam waktu kita. Benar-benar bersungguh hati. Mengingat dharma dalam batin kita setelah kita mendengarnya. Dan kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan dharma yang telah kita dengar dan menerapkannya dalam tindakan hidup kita. Bagaimana tubuh, ucapan, dan pikiran kita bisa tetap pada ikrar kita untuk jangka panjang dalam semua kondisi yang kita hadapi, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas kita, bagaimana kita harus menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Kita harus benar-benar bersungguh hati mengembangkan pengamatan penakjubkan kita, bagaimana kita menerapkannya dan sebagainya. Beberapa hari ini terus mengulang, agar semua orang bisa mengingatnya, dia mengukir di dalam batin. Ternyata, dharma ini dengan gejolak hati kita, ucapan kita, tubuh, ucapan, dan pikiran kita adalah tidak terlepas dari dharma. Ingin membuat semua orang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian kita baru ada cara berdiri di arah yang benar. Kita baru bisa menghabiskan setiap menit dan detik untuk membuka jalan. Ini adalah semangat membentangkan jalan.
Harap semua orang harus selalu bersungguh hati. Ini adalah Sutra Teratai yang menakjubkan bab 15 kemunculan dari bumi. Shun Fasyang Sutra Teratai episode 1492. Suka pada keheningan dan giat membina diri bersama-sama menapaki jalan agung. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan dunia bebas dari bencana. Kan entah,